Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini ya kita bisa bertemu untuk melaksanakan kuliah secara daring. Kita harapkan nanti untuk ke depan kondisinya lebih baik lagi sehingga nanti kita bisa melanjutkan kuliah secara luring. Hari ini kita bertemu ya, mungkin ini pertemuan yang kedua ya. Tadi ketemu dengan saya atau tidak tadi ya? Ini pertama kali atau ini tadi sudah ketemu saya ya? Hari ini kita akan melaksanakan kuliah pada mata kuliah medan elektromagnetik atau namanya fisika ya. Di sini ada depannya fisika medan elektromagnetik. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi awal di pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar kuliah medan elektromagnetik. Oke, kita awali dari biodata saya. Ini adalah biodata saya ini. Saya kira Anda sudah ngerti ya, karena beberapa kali sudah bertemu dengan saya. Sehingga nanti nggak perlu saya detailkan ya. Terus yang berikutnya, insya Allah nanti setiap mata kuliah itu nanti saya upload di sini. Ini nama channel ya. Dan hari ini kita nanti akan kedatangan mahasiswa dari Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Saya kurang tahu apakah hari ini sudah masuk atau belum karena ternyata proses di sana itu belum memungkinkan ya untuk mengikuti ini karena mungkin ada jadwal yang bertabrakan ya, sehingga hari ini mungkin tidak ada mahasiswa dari Gorontalo. Nah, oleh karena itu ke depan karena di sini kita kuliahnya nanti dengan teman-teman dari Gorontalo, saya harapkan nanti juga Anda serius ya. Ditunjukkan nanti bahwa karena ini nanti ada 2 mahasiswa dari UNY dan Gorontalo. Sehingga nanti harapannya Anda bisa menunjukkan bahwa kuliah kita itu Anda persiapannya sudah baik, sudah matang, sehingga nanti di kelas Anda bisa lebih aktif, Anda bisa lebih diskusi sharing ilmu terkait dengan materi-materi medan elektromagnetik. Oke, kita lanjutkan ya untuk tujuannya. Ini saya beberapa materi selalu menggunakan simbol ini karena ini simbol cukup baik menurut saya. Sudah pas ya. Jadi mungkin pertama kali kita sebelum kuliah, sebelum mendapatkan paparan materi, ini Anda masih ya mungkin ada yang merasa masih belum paham atau masih bingung gitu ya. Kenapa sih mahasiswa teknik elektro itu belajar tentang fisika? Kenapa mahasiswa elektro belajar tentang medan elektromagnetik? Kira-kira manfaatnya apa? Ya, ini yang selalu ditanya oleh mahasiswa. Oleh karena itu, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, kita akan membuka wawasan kita tentang arti makna mata kuliah fisika medan elektromagnetik. Nah, dari sini nanti diharapkan Anda dapat meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensi nanti indikatornya apa ya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, mengacu ke deskripsi yang dibuat oleh teman-teman ini, oleh tim penyusun kurikulum. Jadi ini yang buat bukan saya, tetapi saya yang diminta untuk mengajar.
Tapi ya enggak apa-apa. Nanti coba saya untuk menyelami deskripsi mata kuliah yang ada, sehingga nanti juga saya susun, karena ini merupakan mata kuliah baru untuk jurusan pendidikan teknik elektro, khususnya di Prodi Teknik Elektro S1. Sebenarnya saya pernah mengampu mata kuliah medan elektromagnetik untuk Prodi Pendidikan Teknik Elektro, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu, karena mata kuliahnya di jurusan pendidikan teknik elektro sekarang diganti dengan mata kuliah yang lain, sehingga ini yang saya sudah agak lama ini tidak mengajar ini, tapi insya Allah nanti saya akan berusaha untuk sebaik mungkin bagaimana menyampaikan materi ini dengan baik, karena ini materi dasar. Nah, sebagai gambaran untuk mata kuliah fisika medan elektromagnetik, silakan Mas Bagus ya, Anda baca di sini. Mas Bagus, monitor? Ya, monitor, Pak. Ya, silakan dibaca, Mas. Oh ya. Medan elektromagnetik mempelajari konsep dan teori medan magnet dan medan listrik, serta hukum-hukum tentang medan elektromagnetik. Jadi di sini nanti kita akan belajar apa? Konsep dan teori. Tentang apa? Medan magnet dan medan listrik. Kalau digabung menjadi medan elektromagnetik. Nah, tentu saja terkait dengan medan elektromagnetik ya, kita akan membahas tentang hukum, membahas tentang teori, membahas tentang kaidah, membahas tentang prinsip-prinsipnya. Yang kedua, Mas Wahyu Nurseto, silakan. Baik, fisika medan elektromagnetik merupakan dasar ilmu teknik elektro. Nah, ini tuh merupakan ilmu dasar, basic science. Karena di sini bicara tentang fisika. Jadi fokus kita di sini adalah ilmu fisika yang nanti mempelajari fenomena. Fisika ada berbagai macam fenomena. Ada gerak, ya, Newton, ada optik, ada astronomi. Nah, sekarang ini kita akan membahas fisika yang khusus membahas tentang medan elektromagnetik. Mestinya Anda sudah mendapatkan mata kuliah fisika. Fisika 1, fisika 2, atau fisika terapan, atau fisika teknik, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga silakan Nur Cahaya. Mas Nur Cahaya? Atau Nur Tahaja, nih bukan Cahaya ini. Nggak aktif ya, Mas Nur? Mas Rafael? Mas Nur, Mas Rafael tidak aktif, saya nggak ngerti nih, ikut kuliah atau tidak. Mas Torek, silakan. Iya, Pak. Yang ketiga, materi pembahasan meliputi analisis vektor, sistem koordinat, gradien, dan divergensi, medan listrik, potensial listrik, arus elektrik, medan magnet, induksi magnet, gaya gerak listrik, gaya elektromagnet, gelombang elektromagnetik, dan aplikasi dalam bidang teknik elektro. Nah, ini nanti beberapa materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas beberapa ya kajian terkait dengan fisika dan juga tentang medan elektromagnetik. Ya, mulai dari analisis vektor, sistem koordinat, ya, gradien dan divergensi sampai ke aplikasinya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk materi dan metode di dalam penyampaian kuliahnya. Insya Allah nanti metode yang akan saya gunakan itu bermacam-macam ya. Yang pertama adalah ceramah seperti yang saya lakukan sekarang. Ini kelihatannya ceramah tidak terlalu optimal karena hampir semua mahasiswa mematikan kamera ya. Ini saya besok saya wajibkan untuk mengaktifkan kamera ya. Ini kalau nggak diaktifkan presensinya saya kasih kosong ini. Ini yang mengaktifkan cuma satu ini, Mas Torik ini.
Yang lain tidak ada yang diaktifkan ya. Ini ada lagi nih barusan Mas Audi. Nah ini mestinya diaktifkan ya kalau kuliah ya. Jadi kuliah kita nanti metodenya adalah ceramah ya. Untuk lebih mempertajam hasilnya nanti saya kombinasikan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, materi-materi yang akan kita bahas apa? Tadi sudah saya sebutkan di sana. 8 materi di awal, nanti kita lanjutkan dengan ujian mid semester. Nah, pembelajaran akan kita lakukan karena di sini ada mahasiswa UNY dan ada mahasiswa Gorontalo UNG. Maka di sini kuliahnya kita lakukan secara daring. Karena nanti kalau kita lakukan secara luring, mahasiswa Gorontalo kasihan. Nah ini mohon nanti mahasiswa UNJ kalau kuliah ya mengaktifkan kamera ke depan. Jangan sampai nanti mahasiswa Gorontalo melihat, oh ternyata kuliah di UNJ mahasiswanya nggak aktifkan kamera. Karena kalau tidak mengaktifkan kamera, saya nggak ngerti ini Anda itu ikut kuliah atau tidak. Karena saya nggak mungkin ngecek satu-satu ya, karena ini jumlahnya banyak. Ini ada 29 yang sudah masuk. Sehingga saya nggak mungkin ngecek satu-satu, paling saya sampel aja ya. Nah ini materi kita, ini materi yang untuk minggu ke-9 sampai ke-16. Ini untuk materinya. Nah, mulai minggu ke-9 nanti bisa mulai ketiga atau keempat nanti kita kombinasi. Ada beberapa materi yang nanti gantian. Supaya nanti Anda yang menyampaikan di sini. Jadi beberapa materi itu yang menyampaikan bukan saya. Yang menyiapkan materi bukan sini, yang menyiapkan Anda. Jadi nanti mulai pertemuan bisa mulai pertemuan keempat atau kelima atau ke-9 nanti kita akan berubah. Nah ini sesuai nanti dengan perkembangan nanti saya lihat ya. Oleh karena itu nanti Anda harus bersiap untuk misalkan dapat giliran untuk melakukan presentasi. Harapannya nanti sudah siap. Buku sudah saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Untuk materi nanti insya Allah saya upload di sini. Saya upload di Bismart juga. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk buku-bukunya itu nanti saya menggunakan buku ini. Materi utama nanti dari modul saya ini belum selesai modulnya. Insya Allah nanti saya sempurnakan sambil jalan. Yang kedua, buku utamanya saya menggunakan bukunya ini ya. William Hyatt. Judul aslinya adalah Electromagnetic Technology. Ini sudah diterjemahkan. Anda boleh cari nanti di perpus. Atau Anda kalau ingin beli ya silakan Anda cari di toko online. Ini ada banyak ya, ada seri 1 dan seri 2 karena bukunya cukup tebal. Nah, yang ketiga ada beberapa referensi yang saya gunakan juga di sini adalah untuk bukunya Krauss and Fleiss. Judulnya Electromagnetic Application. Nah, ini juga sama, ini sudah ada terjemahannya. Nah, untuk referensi Anda bisa menggunakan ya sebagai ini referensi utama ya. Referensi tambahan Anda nanti akan saya minta untuk mengakses jurnal. Baik jurnal internasional di IEEE maupun jurnal nasional. Nanti Anda bisa cari di Google Scholar. Google Scholar. Nah, Anda ini referensi utama. Nah, untuk penilaian, ini saya sudah menyusun ya konsep penilaian untuk mata kuliah medan elektromagnetik. Ada beberapa aktivitas yang nanti akan saya nilai. Yang pertama adalah keaktifan di kelas.
Ini mohon maaf yang tidak mengaktifkan kamera, saya nggak bisa ngerti Anda itu aktif atau tidak, gitu ya. Kecuali nanti Anda membuat surat pernyataan ya, bahwa memang Anda mengalami kesulitan untuk mengaktifkan kamera ya. Saya nggak bisa tahu ini. Anda itu sebenarnya kuliah atau tidak ini. Ikut kuliah atau tidak, saya nggak ngerti kan. Sehingga nanti kemungkinan kalau Anda tidak mengaktifkan di kamera, ya nilai dari keaktifan Anda itu nanti minimal. Padahal ini 20%. Artinya apa? Anda tidak bisa mencapai nilai 20%, berarti ini nilai Anda tidak maksimal. Ya. Yang kedua nanti adalah ada kuis yang mungkin saya buat, tidak setiap minggu, tetapi nanti random. Nanti saya munculkan di Bismart. Ya. Yang berikutnya ada tugas, ada ujian mid semester, dan ada ujian akhir. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon untuk mulai minggu depan, nama Anda dituliskan depannya UNJ ya. UNJ misalkan di sini Nazih ya, karena minggu depan ada dari Gorontalo. Supaya nanti bisa ngerti nih. Oh, Anda itu mahasiswa UNJ atau Gorontalo. Audi ya, depannya kasih UNJ. Simeon depannya kasih UNJ. Ridho depannya kasih UNJ. Semuanya ya. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Sambung, Pak. Nah, ini untuk tadi ya beberapa buku yang saya gunakan untuk referensi ya. Ini buku Elektromagnetika Teknologi karya William Hyatt ya. Ini di perpus ada insya Allah. Yang kedua Medan Elektromagnetika ya, ini buku lain ya. Yang berikutnya ada Engineering Electromagnetic Application ya. Yang ketiga ini yang saya pegang aplikasi elektromagnetik ya, atau electromagnetic application. Ini beberapa buku yang nanti bisa menjadi referensi ya. Nah, berikutnya kompetensi yang diharapkan seperti apa? Ini kompetensi yang nanti kita harapkan. Silahkan Mas Ridho dibaca Mas. Baca. Mahasiswa mampu menguasai konsep teori, hukum, sifat, dan perilaku fisik medan elektromagnetik. Jadi yang pertama itu ya, yang kedua Mas silakan. Menguasai, mampu mengkomunikasikan kemampuan elektromagnetik melalui presentasi di kelas dan di. Nah, yang pertama ya, ini harusnya dicoret ya. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep teori, hukum, ya, sifat dan perilaku fisik medan elektromagnetik. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan teori, terkait dengan hukum, terkait dengan sifat, terkait dengan perilaku medan elektromagnetik ya. Hukum-hukum yang dibutuhkan itu apa saja? Misalkan hukum Lorentz, hukum Gauss, hukum Faraday, hukum teori divergensi, ya, teori Courant, konsep koordinat, ya. Karena ini kita bicara fisika, ya, memang fisika itu salah satu ilmu yang mungkin tidak banyak disukai oleh mahasiswa. Tapi nanti akan kita coba mempelajari fisika itu tidak terlalu sulit, ya. Bagaimana caranya? Yang ketiga, 4, silakan dibaca Mas Fadil. Mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi dalam bidang elektromagnetik. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengkolaborasikan mengelaborasi. Mohon maaf Pak, itu yang ke bawah di layar saya nggak kelihatan, nggak bisa. Oh, nggak kelihatan. Oke ya. Jadi mahasiswa mampu mengelaborasikan ya
dengan ilmu elektro yang lainnya. Mensinergikan, ya. Yang ketiga, mampu menganalisis, mengevaluasi, berinovasi dalam bidang elektromagnetik. Setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda punya gambaran. Contoh sederhana, Anda ingin mengaplikasikan bagaimana merealisasikan untuk ya transmisi listrik tanpa kabel. Contoh sederhana. Atau membuat perangkat ya untuk melakukan pengisian ya tanpa kabel. Nah, ini adalah contoh melakukan elaborasi. Tentu saja nanti dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliah elektronika, mata kuliah teknik digital, mata kuliah pemrograman ya, sehingga nanti Anda bisa melakukan elaborasi. Nah, kompetensi yang diharapkan dari kuliah ini seperti apa? Di sini kalau kita lihat ya, namanya kompetensi menurut Bloom itu minimal terdiri dari apa aspeknya? Ada kognitif, ada psikotomorik, dan ada afektif. Nah, untuk mencapai ya kompetensi dibutuhkan ya keseriusan. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif? Nah, kita bisa lihat di sini, kognitif itu nanti ada 6 indikator. Apakah Anda sudah menguasai atau belum? Yang pertama itu adalah how to remember. Materi yang sudah saya sampaikan, Anda sudah ingat atau tidak? Tahu atau tidak? Setelah Anda tahu, ya, Anda cek lagi, apakah Anda sudah paham atau belum? Apa sih yang dimaksud dengan fisika? Apa yang dimaksud dengan medan? Apa yang dimaksud dengan elektromagnetik? Ini pemakaiannya di mana? Fungsinya untuk apa? Kelebihannya apa? Mengapa kita harus mempelajari tentang fisika medan elektromagnetik? Nah, itu adalah pemahaman. Selanjutnya Anda bisa mengapply, mengimplementasikan, menyelesaikan, menggunakan, dan lain sebagainya ya pada level 3. Oh, saya tahu ternyata medan elektromagnetik bisa diterapkan di mana? Di motor listrik. Motor listrik, kenapa motor listrik ya? Antara stator dengan rotor tidak terhubung secara fisik, tetapi dia bisa berputar. Nah, ini adalah kemampuan how to apply. Yang keempat adalah kemampuan untuk melakukan analisis. Bagaimana Anda bisa mengcompare, ya, menguji, melakukan eksperimen terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan medan elektromagnetik. Oh, saya punya wireless charger. Ini prinsipnya gimana? Terkait dengan bidang medan elektromagnetik, ini prinsip kerjanya seperti apa? Nah, ini contoh kemampuan mengevaluasi. Kalau saya misalkan wireless charger saya buat, lilitannya saya kurangi. Apa yang terjadi? Atau lilitannya saya tambah. Atau lilitannya saya ganti dengan menggunakan koil yang lebih kecil atau lebih besar. Ini kemampuan analisis. Nah, berikutnya adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi. Apa evaluasi? Ya, menilai, mengkritisi, berargumen, mempertahankan, memilih, dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya, misalkan, kenapa kok trafo itu jumlah lilitannya sekian? Di primernya sekian, di sekundernya sekian. Kenapa kalau untuk trafo kapasitas misalkan 200 kVA, itu koilnya ukuran ketebalannya sekian, diameternya sekian. Kenapa motor kalau sekian kW, itu koilnya sekian? Itu kemampuan evaluasi. Sudah tepatkah kalau kita menggunakan sekian? Kalau Anda menemukan sebuah misalkan ya peralatan
peralatan-peralatan yang menggunakan konsep elektromagnetika, Anda nanti bisa mengevaluasi apakah peralatan ini itu sudah tepat atau belum desainnya. Sehingga harapannya Anda bisa melakukan inovasi. Oh, kalau menurut saya produk ini itu kelemahannya A, B, C. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan harusnya seperti ini. Nah, Anda muncul kreativitas. Nah, ini yang kita harapkan ya dari kuliah ini. Sehingga nanti ini bisa menjadi bekal ya pada saat Anda memasuki dunia kerja. Nah, dari segi skill, walaupun kita mata kuliahnya di sini teori, saya harapkan nanti skill ada dua. Ada hard skill, ada soft skill. Minimal di soft skill-nya kita meningkat. Nah, di skill tingkatannya ada 5 ya, mulai dari imitasi. Ini sekaligus untuk checklist Anda. Anda itu dari sisi knowledge ya, mata kuliah yang pernah Anda pelajari itu level Anda kira-kira ada di level berapa? Kira-kira kalau Anda sudah lulus, kira-kira Anda itu sudah siap belum menghadapi dunia kerja? Kalau di level 3, kira-kira cocok nggak jadi seorang engineer? Nah, ini sekaligus cross-check ya, termasuk di sini. Saya itu kalau untuk pekerjaan, misalkan untuk merangkai rangkaian bintang segitiga, saya itu masih melihat gambar atau tidak. Kalau Anda masih melihat gambar, ya, itu pun dilakukan dalam waktu yang masih tidak cepat, ya, tidak lancar. Nah, berarti Anda berada di level 1. Oh, Anda sudah tidak membutuhkan gambar, berarti Anda di level 2. Otomatis yang menggunakan gambar dan yang tidak mesti lebih cepat yang tanpa melihat. Apakah Anda kalau melakukan praktik elektronika daya kerjaan, Anda suka tanya-tanya atau tidak? Nah, ini sebagai indikator. Anda praktik instalasi suka tanya-tanya atau tidak? Tanya temennya, ini gimana ini? Ya, berarti Anda masih berada di level itu. Ya, dari level 1 menjadi level 2. Nah, ini mestinya semester 2 itu Anda sudah masuk level 2. Semester 3 Anda sudah masuk level 3. Tidak hanya Anda itu tidak perlu contoh, tetapi di sini Anda sudah bisa melakukan pekerjaan dengan lancar dan tepat. Nyambung misalnya, itu harus cepat dan tepat ya. Dan lancar. Harapannya kalau sudah lancar, tepat, itu cepat dan akurat, itu level 4. Dan harapannya ya, kalau sudah menjadi level tinggi, level 5, Anda sudah bisa jadi asisten. Kalau sudah jadi asisten, kalau ngajar ya, ada mahasiswa praktik seperti ini, Anda langsung bilang, oh ini nggak sesuai Mas, Mbak ya. Kalau mau disambung ini level 5. Nah, ini yang harus Anda pahami ya. Sehingga nanti harapannya Anda bisa mencapai level ini terakhir ya. Yang berikutnya adalah tentang kalau di sikap atau attitude. Nah, di attitude ada berapa level? Ada 5 level. Level yang pertama biasanya ya, mahasiswa atau orang yang baru. Pokoknya asistennya bilang apa, dosennya bilang apa, ya pokoknya terima aja lah. Nah, ke depan ya, Anda lama-lama bisa untuk menanggapi, memberikan masukan. Oh, kalau seperti ini itu tidak efektif. Benernya bener, tapi tidak efektif. Misalkan Anda membuat praktik ya,
pekerja atau belajar, seperti itu bisa menanggapi. Sehingga nanti ke depan bisa menghargai dan kerjasama. Bisa disiplin, dan yang berikutnya bisa dijadikan pola hidup. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi. Nah, saya harapkan Anda bisa mencapai level itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Mata kuliah kita ada 3 kata ya. Kata pertama apa, Mas Raditya? Fisika, Pak. Kata fisika. Kata yang kedua apa? Medan, Pak. Medan. Yang ketiga? Elektromagnetik. Ada 3 kata. Fisika, ada medan, ada elektromagnetik. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan fisika? Ada yang tahu nggak kira-kira fisika itu apa sih? Silakan ya, Mas Ilham. Apa itu yang dimaksud dengan fisika, Mas? Anda sudah belajar fisika ya? Dari SMP, SMA, sampai ke kuliah belajar. Mbak Fadila, apa itu yang dimaksud dengan fisika? Ilmu, Pak. Ya, ilmu fisika. Ilmu apa, Mbak? Ilmu yang mempelajari gerak. Ilmu yang mempelajari tentang gerak. Gerak. Mas Tri Rahmat, benar enggak kira-kira? Ilmu yang mempelajari tentang gerak. Ya, itu Pak. Oke, yang berikutnya Mas Ananda, benar enggak? Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan fisika. Fisika adalah, kalau kita lihat asal kata dari fisika, itu dia berasal dari bahasa Inggris. Apa? Fisik ya. Apa arti fisik? Fisik itu artinya alam. Sehingga apa yang dimaksud dengan fisika? Artinya fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, ya, fenomena alam dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Ya benar tadi yang disampaikan oleh Mbaknya, fisika adalah tentang gerak, itu salah satu fenomena alam. Alam itu bergerak. Bumi bergerak, matahari bergerak, planet-planet yang lain juga bergerak, termasuk bulan. Ya, tadi makhluk hidup bergerak, manusia bergerak, hewan bergerak, tumbuhan juga bergerak. Ini yang terkait dengan ilmu alam. Nah, untuk mempelajari fenomena alam perlu dilakukan apa? Yang pertama, pengamatan, observasi. Amati ya. Yang kedua, kita melakukan pengukuran. Berkaitan dengan ilmu gerak, kita mengamati, oh ternyata matahari itu geraknya apa? Ternyata matahari geraknya adalah rotasi. Bumi ternyata bergerak, geraknya apa? Rotasi dan revolusi. Bulan bergerak, geraknya adalah rotasi dan revolusi. Makhluk hidup bergerak. Bergeraknya pakai apa? Ada yang pakai kaki, ada yang pakai perut dengan melata, ada yang pakai sayap dengan terbang, ada yang pakai sirip dengan berenang. Ada yang geraknya mengikuti aliran udara atau aliran air. Itu adalah fenomena. Termasuk dalam bidang elektromagnetika. Nanti akan kita bahas.
Yang berikutnya harus dilakukan analisis dan penyusunan kesimpulan. Sehingga memang prosesnya lama. Belajar fisika tidak sama dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena ini harus menggunakan metode ilmiah. Nah, fisika termasuk ilmu eksak yang kebenarannya sudah terbukti ya secara nyata. Beda dengan ilmu-ilmu yang non eksak. Ilmu non eksak kadang-kadang belum terbukti secara nyata, tidak konsisten. Kalau ilmu eksak 1 ditambah 1 itu akan selalu sama dengan 2 jika kita menggunakan bilangan desimal atau bilangan. Tapi kalau kita di dalam ilmu non eksak 1 tambah 1 bisa beda-beda tergantung situasi dan kondisi. Nah, sekarang yang kata yang kedua apa? Yaitu tentang medan. Apa sih yang dimaksud dengan medan? Ada yang ngerti nggak kira-kira medan itu apa? Mas Dimas, medan itu apa, Mas? Mas Simeon. Apa yang dimaksud dengan apa namanya? Medan, ya? Ya, medan itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari besaran setiap titik. Oke ya, medan artinya apa? Ini gambar apa ini kira-kira ini? Wilayah. Ya, wilayah atau daerah atau area. Ini gambar apa ini? Medan magnet. Nah, ini gambar suatu daerah ya yang terpengaruh oleh apa? Energi listrik atau magnet. Karena di sini positif ya, di sini energinya listrik ya. Kalau magnet itu utara selatan ya. Apa itu medan? Medan itu artinya tanah lapang. Tempat yang luas. Bisa menjadi tempat berpacu kuda, bisa tempat untuk berperang, bisa tempat untuk olahraga. Itu yang namanya medan. Sehingga dikenal dengan istilah medan perang. Ada medan laga, ada medan untuk bertanding, ya. Itu medan. Medan juga berarti apa? Lapangan, alun-alun, atau lingkungan. Medan juga bermakna ruang, lokasi, daerah. Medan juga berarti sentuhan antara dua massa udara yang berbeda, sehingga menghasilkan medan massa. Medan juga bermakna daerah yang masih terpengaruh oleh gaya. Apa? Gaya listrik dan medan magnet. Bisa difahami sampai di sini? Jadi medan itu sebenarnya daerah. Suatu daerah yang masih terpengaruh oleh apa? Kalau kita bicara di elektromagnetika, maka kita bicaranya suatu daerah yang masih terpengaruh oleh medan magnet dan medan listrik. Semakin dekat dengan sumber, medannya semakin tinggi, semakin jauh dengan sumber, maka medannya semakin rendah. Nah, itu yang dinamakan medan. Nah, kalimat yang ketiga adalah elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan elektromagnetik kira-kira ini? Mas Audi. Elektromagnetik, apa itu elektromagnetik? Mas Arief, Zulfahmi. Yang berhubungan dengan elektro dan magnet, Pak. Elektro dan magnet. Nah, kita lihat sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan elektromagnetik, ya? Ada dua kata di sini, yaitu elektro dan ada magnet. Apa itu elektro? Elektro adalah fenomena fisik yang
Ini elektro ya. Elektro terkait dengan aliran elektron. Yang kedua magnet ya. Apa yang dimaksud dengan magnet? Yaitu benda yang mampu menarik benda lain di sekitar ya, yang mempunyai sifat-sifat khusus. Ini adalah magnet. Nah, kalau dibanding menjadi elektromagnetik, apa yang elektromagnetik? Yaitu adalah fenomena fisika yang berkaitan dengan medan magnet akibat dari aliran listrik. Ini yang dinamakan elektromagnet atau elektromagnetik ya. Di sini contohnya di sini kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah konsep elektromagnet. Di sini ada sumber listrik berupa baterai ya. Nah, yang dimaksud dengan elektro tadi adalah aliran elektron di sini. Ini akan terjadi aliran elektron apabila suatu benda dialiri arus listrik. Berapa arus listriknya? I sama dengan Q per T. Nah, nanti akan kita bahas ya. Ini hukum Ampere. Hukum Ampere mengatakan berapa besarnya arus listrik yang melalui sebuah benda. Besarnya adalah sigma dari Q itu muatan, per satuan waktu. Nah, kalau kita lihat ya, konsep elektromagnetik di sini ada arus listrik ya, yang dialirkan melalui sebuah penghantar sehingga di sini muncul medan magnet. Nah, cirinya medan magnet gimana? Kalau medan magnet ini saya dekatkan dengan kompas, maka jarum kompas itu akan mengalami perubahan. Ini menurut Hans Christian Ørsted, yaitu hukum kemagnetan. Nah, berikutnya apa? Ya, ini contoh ya konsep-konsep tentang elektromagnetika. Ini ada penghantar yang dialiri arus listrik yang berada dalam medan magnet sehingga ini bisa menghasilkan tegangan. Nah, ini adalah konsep dari generator. Nah, sedang konsep yang di sini sama ya, bagaimana nanti kita menghasilkan ya, medan elektromagnetik yang nanti bisa kita gunakan untuk ya memutar motor listrik. Nah, contoh lain konsep-konsep ini ya. Ini contoh bagaimana kereta bisa kita kembangkan tanpa menggunakan roda, yaitu dengan memanfaatkan konsep elektromagnetika yang namanya adalah maglev. Kereta maglev. Kereta yang tanpa roda. Di mana nanti di sini menggunakan medan magnet dan medan listrik. Yang berikutnya, ini adalah teknologi yang sekarang banyak dikembangkan, yaitu adalah wireless charging. Bagaimana kita bisa melakukan charging dari mobil listrik ya dengan menggunakan charging tanpa kabel. Nah, ini teknologi-teknologi yang nanti akan berkembang di masa depan ya. Sehingga dengan kita mempelajari tentang medan elektromagnetik, harapannya nanti kita bisa berinovasi ya berkaitan dengan peralatan-peralatan yang terkait dengan. Oke, saya kira itu ya. Minggu depan kita akan mempelajari materi yang telah tadi kita sampaikan ya, yaitu berkaitan dengan analisis vektor ya dan sistem koordinat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk bagian kelompoknya bagaimana ya, Pak?
Gimana, Mas? Bagian mengenai pembagian kelompok, Pak. Mohon maaf, Mas, karena di Kelompok tempat saya hujan, Mas, agak keras ya. Mengenai pembagian kelompok bagaimana ya, Pak? Ya, pembagian kelompok nanti saya umumkan karena menunggu yang dari Universitas Gorontalo dulu. Jadi nanti saya umumkan setelah nanti dari Gorontalo menghubungi saya. Sehingga nanti mungkin dalam minggu ini ya, nanti saya kirimkan di WhatsApp group. Jadi tidak usah khawatir. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Cukup hari ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk kuliah pada siang hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan ya kita nanti bisa melanjutkan kuliah di minggu depan dan seterusnya. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya. Baik, Pak.